Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isra. Di sini saya akan menjelaskan tentang footprinting. Footprinting adalah segala kegiatan mengumpulkan informasi target yang akan kita hack sistemnya. Sebelum melakukan penguasaan sistem sesungguhnya. Atau bisa juga footprinting itu merupakan seni mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang. Footprinting terbagi menjadi dua, yaitu inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Atau sebagai contohnya, Anda atau kita sudah berada di dalam gedung tersebut dan menggunakan fasilitas internet di dalamnya. Sedangkan outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Atau lebih tepatnya Anda berada jauh atau tidak menggunakan akses dari internet yang berada di tempat tersebut. Untuk footprinting mempunyai beberapa perintah, yaitu WOS, Dimitri, dan TCP threshold. Di sini saya akan menjelaskan apa itu WOS, apa itu Dimitri, apa itu TCP threshold. Oke, pertama kita buka di sini terminalnya. Di sini kita masuk dulu seperti biasa, sudoku. Masukkan password. Oke, di sini kita sudah masuk. Yang perintah kita cari itu adalah WOS. Apa itu WOS? Kita enter. Jadi WOS merupakan sebuah protokol yang memungkinkan kita untuk mengakses database suatu domain. Dengan WOS kita bisa mengetahui pemilik suatu website, informasi kontak, server DNS, kapan mulai beroperasi, dan informasi lainnya. Di sini, apabila kita menambahkan WOS -h, maka connect to server host. Dengan -p, connect to port. Di sini ada pilihannya untuk ditambahkan. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan domain, yaitu woswir.ac.id. Oke, di sini domain ID-nya itu pandi main D079151 dengan domain user, domain name wir.ac.id. Dibuat pada tahun 2009, 2 November. Terakhir diupdate itu 4 November tahun 2020. Dan expiration date-nya itu 5 November tahun 2022. Statusnya ada, itu ada. Dan ini adalah tampilan dari perintah WOS tersebut. Lalu ini adalah perintah WOS pada wir.ac.id. Lalu kita masuk ke Dimitri. Di mana Dimitri itu adalah sebuah protokol yang memungkinkan kita untuk mencari sebuah informasi dan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan website dan IP address yang mana bersifat publik atau terbuka. Jadi ini kita cobakan lagi ke wir tadi. Dimitri wir.ac.id. Oke. Ini adalah menampilkan host IP-nya yaitu 103.140.5452 dengan hostname wir.ac.id. Di sini ada inet 6-nya, net 6 dan segala macamnya. Ya, ini dia dengan role ada ini. Dengan ini subdomain yang tersedia di wir.ac.id ditampilkan seperti PMB, penerimaan mahasiswa baru.wir.ac.id dengan host IP-nya ini dan masih banyak lainnya. Ini adalah subdomain yang terdapat di dalam wir.ac.id.
Ini adalah port dan state-nya. Lalu kita masuk ke TCP trace route. TCP trace route sendiri adalah perintah untuk menunjukkan route yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. TCP trace route berfungsi untuk membaca jejak pada paket IP serta mengetahui jalur paket dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. TCP trace route digunakan untuk melacak atau memantau jaringan sebuah website. Jadi di sini saya akan mencobakan kepada weird.ac.id tadi. Oke, di sini selective device-nya dari address dari IP 10.0.215 dengan port 42549. Outgoing paketnya tracing ke pathweird.ac.id menjadi 103.140.5452 dengan TCP portnya itu 80 HTTP dengan 30 hopmax. Ini dia. Ini dari awal, lalu ini dia setelah melewati paket-paket yang tadi. Kita dapat memantau jaringan itu atau melacaknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke membahas domain yang kedua. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa itu WOS, Dimitri, dan TCP trace route lagi. Jadi kita langsung saja ke masukkan domainnya langsung, yaitu WOS kompas.com. Ini sebagai contohnya kompas.com. Tadi weird.ac.id sebagai domain pertama, ini domain kedua. Kita enter saja. Oke. Ini dia. Dengan domain name kompas.com, register domain ID. Ini adalah informasi-informasi yang bisa diambil menggunakan perintah dari WOS itu. Ini kapan dibuat. Ini itu apanya? Update date-nya itu September 2020. Sedangkan creation date-nya itu Desember 1995. Registrasi expired date-nya itu 2 Desember 2021. Bisa dilihat yang lainnya juga di sini. Banyak output yang dihasilkan dari WOS kompas.com tadi. Lalu kita masuk ke Dimitri kompas.com. Oke, ini dia. Dia menampilkan host IP-nya itu 52.220.50.242 dengan hostname-nya kompas.com. Ada inet6, netname, ada role address. Sini bisa kita lihat informasi yang ada. Di sini kita bisa melihat subdomain yang ada di kompas.com. Yang pertama itu hostname www.kompas.com dengan host IP 13.35.13.57. Lalu ada hostname inside.kompas.com dengan IP-nya dengan host IP 52776336 dan seterusnya. Semua subdomain yang ada di kompas.com tersebut. Ini ada portnya, ini ada state-nya. Bisa dilihat sendiri atau bisa dicobakan di tempat masing-masing. Lalu kita masuk ke TCP trace route.
kompas.com. Oke, di sini selected device-nya dari alamat 10.02.15 dengan port 40.18.1, outgoing packet tracing the path to kompas.com menjadi 52771079 dengan TCP port 80 HTTP dengan 30 hop max. Nah, ini dari sini dari 10.02.15 ini menjadi 52771079 Open. Jadi di situ kita dapat memonitoring atau melacak jaringan website tersebut. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Di sini saya menjelaskan dua domain, yaitu weird.ac.id dan kompas.com. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.